Shalom, salam sehat buat kita semua dari bidang pembinaan keluarga. Senang kembali menjumpai saudara semua dalam tayangan yang beberapa kali ini sudah memberkati kita semua. Sebelum kita masuk dalam materi kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami bisa kembali untuk ada bersama-sama dengan bidang pembinaan keluarga. Kami akan membicarakan satu topik tentang gadget. Kiranya Tuhan akan memberkati dan memberikan kepada kami hikmat, kekuatan, dan kemampuan untuk mencerna, menerima, bahkan melakukan setiap nasihat firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini kita punya tema yang sangat-sangat baik dan menjadi pergumulan kita semua. Kita masuk dalam era yang disebut dengan revolusi industri 4.0. Apa itu? Salah satunya adalah ditandai dengan Internet of Things, di mana semua kegiatan, semua banyak hal bisnis, sekolah juga dilakukan dengan berbasiskan internet atau online. Nah, di sini kita membutuhkan sebuah perangkat yang disebut dengan gadget. Nah, saudara, ini yang menjadi sebuah pergumulan dari kita semua, bahwa gadget ini muncul di tengah-tengah kita, menjadi banyak kepentingan orang di dalamnya. Orang bekerja lewat gadget, orang menghibur diri juga lewat gadget. Nah, secara umum pengertian gadget adalah suatu perangkat atau alat yang kecil, bentuknya alat elektronik, yang berukuran relatif kecil serta memiliki fitur-fitur yang begitu lengkap. Seperti jam sudah masuk di dalam gadget, mungkin alat pengukur kesehatan, kamera, hiburan dalam bentuk semacam iPod, pemutar film, pemutar lagu sudah ada di dalam sebuah perangkat kecil ini yang disebut dengan gadget. Nah, gadget merupakan salah satu bagian dari perkembangan teknologi yang selalu hadir di tengah-tengah kita. Nah, di situasi atau dalam segala keperluan orang menggunakannya, muncul pemakai-pemakai dalam segala jenis usia. Nah, ini menjadi sebuah pergumulan tersendiri karena usia-usia tertentu menjadi tidak bijaksana atau mulai menggunakan gadget dengan sesuatu yang salah, di mana ada istilah yang disebut dengan gadget addicted atau kecanduan gadget. Nah, bersukacita sekali hari ini kita kehadiran seorang yang punya perhatian khusus kepada anak-anak, seorang hamba Tuhan yang juga memiliki PAUD yang sangat berkembang di kota Cilacap. Dan beliau adalah Ibu Gembala dari GBI Cilacap. Ibu Pendeta Leli akan menyampaikan kepada kita hal-hal apa saja yang menjadi bahaya gadget buat anak-anak dan apa kata Alkitab tentang semuanya itu. Silakan Ibu Leli. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kecanduan gadget merupakan salah satu masalah anak zaman now. Belakangan ini banyak orang tua yang mengeluh anaknya kecanduan gadget. Apa sih tandanya dan bagaimana tips untuk mengatasinya? Kecanduan akut terhadap gadget pada anak dapat merusak kesehatan fisik dan mentalnya yang akan mempengaruhi perilakunya seperti kerusakan mata, kerusakan otak, lambat bicara, gangguan konsentrasi, dan lain sebagainya. Bahkan efek kerusakan pemakaian gadget dalam beberapa hal itu bisa sama seperti kecanduan alkohol dan narkotika. Namun bukan berarti anak kita harus dihindari sepenuhnya dari gadget. Bagaimanapun teknologi akan berperan dalam membantu perkembangan anak asal kita tahu batasannya. Dan ciri-ciri anak kecanduan gadget. Yang pertama, penggunaannya secara berlebihan. Sepanjang hari hanya main gadget, jika diambil akan marah dan bahkan melawan dan memberontak. Yang kedua, berkurangnya minat untuk bersosialisasi. Yang ketiga, tidak mau beraktivitas di luar rumah, bahkan menolak melakukan rutinitas sehari-hari. Cenderung mengurung diri di kamar, asik dengan gadgetnya sendiri. Kemudian tip mengatasinya, yang pertama, ketika anak itu sudah akut, yang
pertama kita lakukan, doakan, putuskan ikatan dengan spirit kecanduannya, ambil gadgetnya, buat kesepakatan dengan orang yang ada di sekitarnya untuk tidak bermain gadget terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, batasi penggunaan gadget berdasarkan kelompok usianya. The American Academy of Pediatrics tahun 2013 dan Canadian Pediatric Society tahun 2010 telah mengeluarkan panduan screen time sebagai berikut. Anak di bawah 2 tahun ke bawah sebaiknya tidak dibiarkan bermain gadget sendiri, perlu pendampingan dari orang tua. Dan 2-4 tahun tidak kurang dari 1 jam sehari. 5 tahun ke atas tidak lebih dari 2 jam. Kemudian kita harus membuat jadwal yang tepat untuk anak bermain gadget. Tentunya orang tua menyediakan alternatif kegiatan lainnya agar anak tidak bosan dan beralih pada gadget. Berikan waktu quality time dengan anak, bermain dan bercanda, atau musik, olahraga, dan lain sebagainya. Yang keempat, letakkan televisi komputer di ruang keluarga sehingga dalam penggunaannya anak tidak sendiri tetapi tetap ada dalam pengawasan keluarga. Dan penggunaan mobile phone sebaiknya tidak diserahkan sepenuhnya kepada anak. Anak harus minta izin terlebih dahulu apabila ia ingin menggunakan, dan bila selesai dia akan mengembalikannya. Yang kelima, tetapkan wilayah bebas gadget. Buat kesepakatan tidak boleh menggunakan gadget di tempat atau area tertentu, misalnya di meja makan, di kamar saat tidur, dan yang berikutnya yang saat ibadah. Yang keenam, ajarkan pentingnya menahan diri bagi anak dan pastikan untuk memberikan pujian pada anak ketika ia berhasil menahan diri untuk tidak bermain gadget dan mengikuti aturan yang sudah disepakati, begitu sebaliknya. Dan yang ketujuh, berikan teladan dalam menggunakan gadget karena anak adalah peniru yang ulung. Oleh karena itu orang tua wajib memberi contoh yang baik dalam penggunaan gadget. Letakkan HP atau gadget dan berikan waktu bermain untuk anak, dan mari membangun mesbah buat keluarga untuk keintiman. Demikian tips dari saya. Mari kita bijak dalam menggunakan gadget dan selamatkan generasi. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Wow, luar biasa. Terima kasih Bu Leli yang sudah menyampaikan kepada kita hal-hal yang luar biasa. Saudara, untuk memperlengkapi itu semua, kita juga akan mendengar seorang praktisi yang melayani anak-anak. Beliau memiliki sekolah anak-anak yang sangat cukup dikenal di kota Jogja, yaitu Bambini School. Ibu Vanda akan memberikan kepada kita tentang hal-hal tentang gadget addict ini atau kecanduan gadget buat anak-anak, dan bagaimana kita bisa mensikapinya, bagaimana kita keluar dari masalah anak-anak yang terikat dengan gadget ini. Terima kasih untuk Ibu Vanda yang sudah bersama-sama dengan kita, dan mari bersama-sama kita akan mendengar Ibu Vanda yang akan menyampaikan semuanya ini buat kita semua. Anak dan gadget. Gadget hanyalah sebuah alat, seperti layaknya pisau yang tajam. Di tangan orang tepat, misal di tangan seorang chef, pisau bisa menghasilkan masakan yang enak. Di tangan orang yang tidak tepat, misalnya seorang kriminal, pisau akan menjadi alat yang sangat berbahaya. Sebenarnya segala sesuatu di sekitar kita adalah buah dari teknologi. Makanan, pakaian, rumah, kendaraan, komputer, telepon, laptop. Apakah ada dampak buruknya? Ada. Contohnya kerusakan alam, narkoba, pornografi. Bahkan teknologi dapat membuat orang tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dampak positifnya berguna untuk berkehidupan sosial dengan berjejaring tanpa mengenal batas atau jarak. Berguna untuk berkreativitas, misalnya belajar banyak hal yang disediakan di aplikasi YouTube, Facebook, dan lain-lain. Kelompok belajar online seperti sekarang yang terjadi di masa pandemik ini. Shopping online. Ayah bunda sering kan? Dampak negatifnya,
konten-konten yang mengandung pornografi, kekerasan, cyberbullying, konten-konten yang provokatif melalui kata-kata ataupun gambar, pembobolan data pribadi, terkena atau termakan iklan, obesitas karena kurang bergerak, sulit berkonsentrasi karena efek cahaya yang ditimbulkan oleh layar, juga sulit tidur karena efek blue light. Apa kata Alkitab tentang teknologi? Sejak awal, teknologi sudah ada dalam rancangan Tuhan untuk manusia. Kejadian 6 ayat 14-16 tentang Bahtera Nuh. Bahtera adalah bentuk teknologi pada masa itu. Keluaran 31 ayat 1-11. Allah memberikan hikmat dan pengertian kepada pekerja-pekerja Israel yang terampil untuk mendirikan kemah suci. Walaupun pada pasal berikutnya, skills atau keahlian mereka telah mereka gunakan untuk mendirikan anak lembu emas. Pemahaman ini meyakinkan kita untuk terlibat dan menikmati kemajuan teknologi. Tetapi, kita pun harus ingat dan waspada bahwa karena dosa, banyak potensi buruk dari teknologi. Jadi, bagaimana? Jelas, anak-anak adalah tanggung jawab orang tua karena orang tua yang melahirkan mereka. Peran ayah bunda penting untuk mensupport anak-anak untuk dapat memahami bagaimana menggunakan teknologi secara sehat dan aman. Satu hal yang harus dilakukan orang tua adalah dengan menjadi teladan sebagai pengguna gadget. Kapan anak boleh menggunakan gadget? Usia prasekolah belum perlu diberikan gadget. Mengapa? Karena mereka lebih membutuhkan skills atau keterampilan untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Mereka perlu belajar konsentrasi yang ditimbulkan karena game belum tentu itu berarti konsentrasi yang sesungguhnya, membutuhkan gerak fisik. Mereka hanya diperbolehkan menonton program anak-anak sesuai dengan kategori usia, misalnya Disney Channel, itu pun dengan batasan waktu tertentu. Usia sekolah perlu pendampingan, perkenalkan hanya untuk hal-hal yang dibutuhkan saja. Bagaimana menggunakan gadget dengan aman dan sehat? 1. Dengan menonton bersama. 2. Berikan pengertian tentang bahayanya membagikan informasi yang bersifat rahasia atau pribadi. 3. Dan yang penting, buatlah jadwal yang rutin dan tetap. Tetapkan aturan dan kesepakatan keluarga yang dapat dijalankan oleh semua anggota keluarga, termasuk ayah bunda, sehingga ayah bunda dapat menjadi model yang positif bagi anak. Misalnya, kapan memakai gadget dan berapa lama, di mana boleh menggunakan gadget, apakah di ruang tamu, di ruang keluarga, apa di ruang tidur, konten apa yang boleh dilihat, apa yang boleh dimuat atau diupload, setting keamanan pribadi dengan cara setup parental setting, dan jika laptopnya ada webcam, maka harus ditutupi kalau tidak dipakai. 4. Dan terakhir, dan yang paling penting, apresiasilah, hargailah kejujuran mereka. Ketika mereka melanggar aturan keluarga, sebetulnya secara moral mereka telah merasa terhukum, sehingga kita tidak perlu memberikan tambahan hukuman berupa amarah. Kalaupun anak-anak melakukan pelanggaran, janganlah langsung memarahi mereka. Karena ketika kita memarahi mereka, mereka malah akan melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Begitu ayah bunda, God bless you. Luar biasa, kita semakin mengerti tentang bahaya gadget sehingga hari ini kita mulai bijaksana. Saudara, gadget pada dasarnya punya fungsi yang membuat hidup manusia menjadi lebih praktis, lebih mudah. Ada beberapa fungsi gadget yang baik. Yang pertama, media komunikasi.
Dengan lebih mudah kita bisa berkomunikasi, lebih murah, bahkan mungkin kita punya anak yang ada jauh di luar kota maupun di luar negeri, kita bisa video call setiap hari, setiap saat. Ada akses informasi yang begitu cepat. Anak-anak sekolah mau mencari informasi sejarah Mesir, sejarah Amerika. Wow, kita bisa dengan begitu mudah untuk mendapatkannya. Ada juga media hiburan. Ada game, ada pemutar lagu, kita bisa nonton YouTube di dalamnya, dan juga gaya hidup. Dan yang pasti juga menambah wawasan. Saudara, meskipun gadget dapat mendorong produktivitas seseorang, seperti apa yang kita sudah dengar dari narasumber sebelumnya, maka kita harus tahu bahwa gadget ini juga tadi disampaikan, memiliki dampak yang negatif, saudara. Khususnya pada anak-anak yang belum bijaksana untuk mengelola penggunaan gadget ini baik secara waktu maupun kepentingan. Karena semua informasi kita bisa dapatkan dengan mudah. Nah saudara, ada sebuah kesaksian yang baik sekali dari seorang hamba Tuhan yang diberkati Tuhan. Bapak Pendeta Jarod Wijonarko akan memberikan kepada kita tips bagaimana mengarahkan seorang anak yang kecanduan gadget. Beliau akan memberikan kesaksian tentang anaknya, bagaimana kecanduan gadget pada masa kecilnya, khususnya game. Dan beliau mampu untuk mengarahkan kepada sesuatu yang baik, sehingga hari ini bukan sebuah wacana, tetapi beliau sudah menunjukkan kepada kita, dia mampu membuat anaknya menjadi seorang yang berprestasi luar biasa. Dan ini bukan wacana sekali lagi, ini kisah nyata. Itu sebabnya mari kita dengar tips yang sangat baik dari Bapak Pendeta Jarod Wijonarko yang akan memberikan kepada kita sebuah tips bagaimana kita mengelola gadget ini dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bahkan mengubah kecanduan yang negatif menjadi sesuatu yang sangat positif. Siapkan hati kita dan buka telinga kalau perlu kita mencatat tips apa yang akan dibagikan, kiranya kita hari ini diberkati Tuhan. Saya akan mulai dengan cerita dulu ya. Bagaimana dulu anak kami pada waktu kecil juga tidak lepas dari masalah ini. Kalau sekarang itu game adiktif dalam arti gadget ya, kalau zaman anak saya masih kecil belum gadget, tapi komputer ada. Ya, kalau komputer bukan gadget, tapi laptop, komputer dengan internet di blend jadi satu, itu dia gadget. Ya, telepon genggam zaman dulu itu bukan gadget, tapi dengan adanya internet menjadi smartphone itu gadget. Nah, anak kami pernah juga punya masalah akibat komputer game kalau waktu itu. Untuk menggambarkan, dapat gambaran yang lebih bagus, lebih jelas mengenai keadaan anak saya sendiri pada waktu itu, tahun 2000, 2001, 2002 gitu ya, saya cari-cari di hard disk, saya nemu file yang saya mau sharingkan ya, filenya file kuno ini ya, tapi saya yakin bisa untuk menjadi gambaran ya. Oke, kita lihat aja dulu. Ya, itu tadi dua-duanya anak saya, ya. Yang anak laki-laki itu yang nomor 2. Nah, saya mau bercerita mengenai anak yang nomor 2. Itu tadi memang benar-benar
bukan cuma untuk membuat iklan tuh, tapi pernah ngalami yang seperti itu, yang anak nomor 2 namanya Benaya. Terus tadi ada diakhiri dengan iklan buku, nah itu buku tahun 2000, karena saya menulis buku-buku parenting itu udah tahun 98, 2000. Ya, itu buku yang lama sudah habis, sekarang udah buat dicetak berulang-ulang sambil direvisi, ya menjadi buku-buku yang sekarang ini. Nah, ada apa dengan yang kami alami dengan anak kami pada waktu itu? Yang nomor 2 itu mengalami susah konsentrasi. Makanya tadi dalam video klipnya tadi, tiung, 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 tiung. Kalau belajar lama banget. Nilai sih nulis itu sampai berjam-jam ya, yang ditulis belum sampai 1 kalimat. Kalau belajar lama, susah bangun, susah konsentrasi, malas bergerak, malas bicara, malas bergaul, temannya dikit, kalau ditanya nggak jawab, nggak ada kontak mata, dan sebagainya. Nah, waktu kami bawa ke psikolog, ya, lalu, wah ini karena game adiktif ini, ya. Kebanyakan main game, jadi gimana mau bisa bangun pagi, karena main game-nya sampai jam 2, sampai jam 3 pagi, sampai jam 1. Jadi supaya nggak main game sampai tengah malam, jam 9, jam 10 tak kelonin. Ya, dikelonin itu bahasa Jawa. Saya ajak tidur. Ya, sampai saya tidur. Sayanya yang tidur. Jam 1, jam 2 saya kencing loh. Anak saya udah nggak ada lagi di sebelah saya. Wah, depan komputer main gamenya. Jadi kalau bangun pagi, waduh digelandang ke kamar mandi. Itu sambil dimandiin itu harus dipegangin. Kalau nggak dipegangin, roboh. Roboh masih tidur. Pernah nggak punya anak dimandiin masih tidur? Nanti habis mandi taruh di kursi, kita ngambil baju, ditinggal ngambil baju itu tidur lagi. Lalu antar jemput datang, udah dimasukkan ke mobil, kita titip sampai yang antar jemput. Pak, nanti tolong di sekolah anak saya diturunin ya, kalau nggak bapak bawa pulang gitu nanti. Jadi di mobil tidur lagi, nanti sampai sekolahan ya diturunkan, jalan sempoyongan masuk kelas. Di kelas kalau nggak ngalamun ya ngantuk. Waduh, sampai hampir nggak naik kelas itu waktu kelas 1 SD mau naik kelas 2 itu kami dipanggil sama sekolahan. Pak Jarot, Bu Jarot, ini anaknya ini hampir nggak naik kelas ini. Tapi kami bantu naik karena sebenarnya tidak bodoh, cuma malas nulis. Jadi kalau ditanya ibu kota Jakarta di mana gitu ya dia jawab Jakarta. Tapi kalau ulangan itu kosong. Wah, dapat laporan ini ya saya panggil anak saya, Ben, kamu nggak tahu ibu kota Indonesia gitu ya. Diem aja dia. Kalau diajak makan nanti baru ngomong tahu gitulah. Kenapa nggak dijawab ulangannya? Lah yang penting kan aku tahu. Sekolah buat apa, Pak? Ya biar kamu pinter. Ya, yang penting aku pinter. Tapi kalau kamu nggak jawab, bu guru nggak tahu kalau kamu tahu. Jadi kemalasan menulisnya luar biasa. Kalau dia nulis tulisannya besar sekali atau kecil sekali, nggak bisa dibaca. Ya udah, nilainya di bawah 3, 4, 2, 5. Yang menarik itu ada ulangannya 2,5, 3,0, 4,0 itu imannya luar biasa. Dia tidak khawatir masa depan. Ulangan 2,35 itu wajahnya penuh damai sejahtera. Makan enak, tidur pules kayak nggak ada masalah. Saya yang khawatir, ini gimana nih nilai-nilainya seperti ini, gitu ya. Dan itu gara-gara apa? Gara-gara main game ya. Namanya waktu itu gamenya menarik-menarik, sekarang lebih menarik lagi, gitu ya. Nah, lalu gimana caranya menangani anak ketika dia game adiktif? Tentu caranya banyak sekali, tapi ini sebenarnya masih menyambung episode yang kemarin. Ya. Kemarin kan kita bicara mengenai pentingnya cita-cita. Nah, dalam rangka menangani anak yang gadget adiktif, maka saat ini masih saya kaitkan dengan tema sebelumnya, yaitu perlunya, pentingnya menanam cita-cita pada anak. Jadi menyuruh anak belajar itu susah sekali. Ya, susah, apalagi kalau dia senangnya main game. Belajar susah, game menyenangkan. Dia udah punya 2 pilihan ya. Orang tuanya meleng sedikit ya dia main game, orang tuanya pergi ya main game, orang tuanya ke pasar main game. Jadi menyuruh anak belajar itu susah sekali. Maka betapa penting sekali kita menanam cita-cita supaya dia mau belajar untuk cita-citanya. Nah, tapi kalau anaknya main game, cita-citanya apa dong? Ya, kalau anak saya waktu itu, ya nomor 2 namanya Benaya ini, kita tanya nih, Ben, kamu cita-citanya apa? Gitu. Ya, dia diam aja nggak jawab. Kamu ditanya tuh nggak jawab. Ben, cita-citanya apa? Ya nggak jawab gitu. Oh, dia tuh sukanya makan. Ajak renang. Udah makan, dah ditanya baru jawab. Nanti kalau besar cita-citanya mau jadi apa? Gitu. Dia jawab, mau jadi gamer. Dia hampir gak naik kelas, ada masalah perilaku gara-gara game, ditanya cita-citanya apa, mau jadi gamer. Waduh,
Ya tentu kita sebagai orang tua syok gitu ya, tapi saya buang syoknya ya. Kita suami istri sepakat, jangan marah dulu. Coba kita cari tahu gamer itu apa sih? Masuk Google, ketik pekerjaan gamer, penghasilan gamer. Kita yang kaget saudara. Ternyata ini tahun 2000-an loh saudara, itu sudah bisa ratusan juta. Kalau sekarang sudah miliaran setiap bulan. Bahkan ada orang yang miliaran setiap minggu, saudara, penghasilan seorang gamer. Wah, kita mulai mikir nih, boleh nggak nih jadi gamer nih? Kenapa nggak boleh? Kalau gamer itu pekerjaan, kan orang yang kerjanya IT depan komputer juga, orang yang kerjaannya keuangan depan komputer juga. Gitu. Jadi singkat cerita, kita setuju. Kita setuju, yang penting anak punya cita-cita. Jadi kita cari anak, ya Ben, papa setuju, mama setuju, kamu cita-citanya jadi gamer. Wah, dia kaget. Ternyata disetujui ya, jadi gamer. Nah, jadi kita menanam cita-cita yang anak suka, gitu ya. Daripada gamenya dilarang, kenapa nggak dikendalikan dan diarahkan? Maka tanamlah cita-cita, dia cita-citanya menjadi seorang gamer. Itu cita-cita yang kita tanamkan. Nah, tapi kalau sudah menanam cita-cita, ada langkah selanjutnya. Apa itu langkah selanjutnya? Kalau kita menyuruh belajar, itu demi cita-citanya. Ya, ayo Ben, belajar Ben, biar kamu jadi gamer yang hebat, gitu ya. Belajar, biar jadi gamer yang hebat, gitu. Akhirnya kita, nah kan dia udah setuju jadi gamer, ya kan? Kami bikin namanya poster cita-cita. Anak pertama juga punya poster cita-cita, yang anak kedua juga punya poster cita-cita. Jadi, wah, di whiteboard, di papan kertas di depan meja belajarnya dia kasih tulis mau jadi gamer gitu. Akhirnya kita kompori. Gamer cita-cita itulah yang menjadi alat motivasi, alat menasihati, alat menegur. Ben, kalau kamu mau jadi gamer yang hebat, Ben, ya, kamu nanti sekolahnya itu kuliahnya di MIT Amerika, jurusan game maker atau kalau enggak ya minimal programming, coding gitu ya. Apa itu Pak? Ya itu sekolah membuat game. Wah mau Pak, tulis cita-citanya mau game maker gitu ya. Jadi seorang gamer dan kuliahnya game maker. Kalau kamu bisa bikin game, pasti kamu gamer yang hebat. Wah, bener Pak, bener. Wah, kayak punya cita-cita sekuliahnya game maker MIT Amerika gitu ya. Itu dipakai bekal lagi nanti buat menasihati. Kita lagi menanam cita-cita ya. Ben, kalau kamu mau jadi gamer yang hebat, bener ya Ben ya? Bener, papa nggak bisa main game, tapi papa punya akal, logika. Kayaknya kalau kamu mau jadi gamer yang hebat, Ben, kamu mesti les matematika, Ben. Karena kalau orang les matematika, logikanya kuat, gamenya hebat. Bener ya? Bener. Nggak bohong, Pak? Enggak lah. Ya. Orang matematika tuh bikin logikanya kuat. Dia les matematika, dia belajar matematika demi cita-citanya. Untuk menjadi seorang gamer ya, bukan supaya bapaknya bangga, anak nilainya bagus, enggak, untuk kepentingannya dia mau jadi gamer ya, maka dia les matematika. Singkat cerita, ini 6 tahun ya, disingkat itu ceritanya dalam beberapa menit ya. Berbulan-bulan kemudian kita kompori lagi, Ben, kalau kamu jadi gamer yang hebat, Ben, mesti gamer internasional. Kamu lawan tandingnya Amerika, Eropa, Australia, waduh, kamu harus bisa bahasa Inggris. Kamu di les bahasa Inggris demi seorang gamer yang hebat. Dia les bahasa Inggris. Kalau kamu nggak les bahasa Inggris, Ben, nanti lawan tanding kamu orang Ciledug, Cikeos, Cirebon, nggak ada duitnya. Nggak ada duitnya. Dia les bahasa Inggris, saudara, demi menjadi seorang gamer. Ini tahun demi tahun, saudara. Kita ajarkan itu panjangnya, singkat ceritanya ini 6 tahun prosesnya. Nah, kita semangatin lagi, Ben, kalau kamu mau kuliah gamer, game maker di Amerika, itu sekolahnya mahal sekali, Ben. Ya, papa nggak bisa bayarin. Lah, kenapa suruh ke sana? Nah, ada caranya yang nggak bayar, namanya beasiswa. Apa tuh Pak beasiswa? Sekolah gratis. Masa bisa? Bisa. Kalau kamu ranking, kamu nanti dapat beasiswa, sekolah gratis. Oh gitu ya? Iya. Wah, pasang lagi, tulis lagi di mejanya, di bukunya, di papan tulis di depan meja belajarnya dia. Ranking 1 supaya beasiswa MIT Amerika. Nah, itu namanya menanam cita-cita yang dia sukai. Kalau dia nggak suka jadi dokter, ya jangan suruh jadi dokter. Dia nggak suka jadi pendeta, jangan suruh jadi pendeta. Dia nggak suka jadi ustadz, jangan suruh jadi ustadz. Cita-cita zaman sekarang itu ya YouTuber, gamer, animator, wah grafis, desain, chef gitu ya. Bukan kayak dulu insinyur gitu ya. Kalau jadi insinyur ujung-ujungnya dagang properti juga, jual asuransi, dia ngapain. Jadi cita-cita yang kontekstual dengan hari ini. Nah, setelah menanam cita-cita, maka langkah berikutnya, ini saya tulis di sini apa? Target dan tangga sukses. Target dan tangga sukses ya. Sukses itu ada tangganya, naik tangga gitu. Oke, kasih contoh lagi yang praktis.
Kembali ke anak saya, Benaya, waktu dia kelas 1 SD, naik kelas 2 bersyarat. Nah, kita kasih tahu, Ben, kamu tuh nanti ya SMA-nya itu harusnya dari Singapura. Kalau dari Indonesia masuk MIT walaupun ranking 1 di sini mungkin susah di sana. Tapi SMA-nya tuh ranking 1 junior college di Singapura. Nanti masuk MIT gratis, beasiswa. Nah, untuk bisa ke Singapura SMA-nya, maka SMP-nya kamu harus ranking minimal SMP kelas 2 dari ranking 1. Mana bisa, Pak? Lah, tunggu dulu. Sekarang kan baru kelas 1 SD, Ben. Masih 6 tahun kelas 6 SD. Lalu 2 tahun lagi kelas 2 SMP, masih 8 tahun. Jadi, itu nanti ranking 1 itu 8 tahun nanti. Lama sekali. Itu 8 tahun kali 12 bulan. Waduh, lama banget itu. Ya. Nah, sekarang ini bisa nggak? Tahun ini nih. Tahun ini kamu 15 besar dulu. Kalau kamu 15 besar, komputer Papa upgrade. Sehingga kamu komputernya lebih canggih, bisa main game lebih cepat lagi. Wah, dia seorang memang senangnya main game, komputer mau di-upgrade. Wah, senang dia. Apa syaratnya? 15 besar. Bisa nggak? Dia mikir, tiung, 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 tiung. Bisa, Pak. Dia yakin bisa 15 besar. Kenapa? Ayo, kenapa? Ya kan Pak Jarot itu motivasi mau dikasih komputer bagus. Bukan. Dia yakin bisa 15 besar, karena satu kelas 17 anak. Maka dia mikir, sekarang 17, 16, 15, bisa deh, bisa, gitu. Dan saya juga tahu kalau satu kelas 17 anak memang sengaja. Kenapa? Itulah yang namanya target yang achievable. Jadi ketika membuat tangga sukses, berikan dia target dan tangganya, jalannya, jalurnya. Nah, targetnya itu tahun demi tahun adalah target yang achievable. Jangan target yang memang anak nggak bisa nyampe, itu nggak mungkin mencapainya, ya itu sama aja bohong. Misalnya Anda dengar pelajaran saya atau baca buku saya, Pak Jarot anaknya ranking 1 dapat beasiswa, lalu Anda berkata begini sama anak-anak, nah, anak Pak Jarot itu ranking 1, nah, dapat beasiswa di Singapura, satu anak 8 tahun, 1 tahun itu bisa 500 juta kalau nggak bayar, itu 8 tahun 4 miliar itu, nah 2 anak 8 miliar, waduh, nah kalau kamu ranking 1, nah, Papa kasih komputer, iPhone, iPad, semuanya Papa kasih, waduh, anaknya mikir, ranking 1, Papa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Betul, nak. Tapi itu mustahil bagiku, Pak. Aku bukan Tuhan, aku anakmu. Sadar. Anak ranking 15 disuruh ranking 1. Ya, anak nggak mikir nggak bisa, malah akhirnya tidak menjadi motivasi. Kenapa? Dia yakin nggak bisa. Kalau dia yakin nggak bisa, ya nggak dikejar. Maka berikan ranking yang dia bisa. Dia yakin bisa. Sekarang anak Bapak Ibu ranking 20, ya kasih aja dorongan ranking 16 gitu. Nggak usah buru-buru. Didik anak itu lama kok gitu. Sampai anak menikah nanti kan kita didik terus. Jadi nggak usah buru-buru semua aspek mau dijejalkan pada hari ini. Ya sampai malam nggak akan tidur hanya untuk nasihatin. Nah, jadi dikasih target yang namanya target itu achievable. Target yang bisa dicapai. Ketika disampaikan, maka anak percaya aku bisa mencapainya. Maka dibuatlah target dari mulai ranking 15 besar, lalu 12 besar, 10 besar, 8 besar, 6 besar, 7 besar. Itu ternyata nggak sampai 8 tahun, 6 tahun sudah ranking 1. Sehingga akhirnya SMP ranking 1, kelas 1 ranking 1, SMP kelas 2 ranking 1, maka singkat cerita, dia betul-betul bisa ranking, ya. Nah, ketika targetnya sudah dapat, ya, ujungnya udah dapat, ya kan, itu bakal 8 tahun nanti beasiswa. Lalu ada tangga suksesnya. Ini urutannya begini nih, yang 1 terus, nah sekarang 15 besar aja, gitu ya, yang tahun ini. Sudah dapat tangga suksesnya, ini diperinci lagi. Diperinci lebih detail sampai pada agenda. Nah, tak kasih contoh juga agendanya. Ini agenda yang kami buat tahun 2001, 2002 yang lalu. Ini contoh agenda ini juga ada di buku ini yang gambar di bawah, ya. Buku Ayah Ibu Baik. Ini saya screenshot dari buku saya, di mana kami dulu sama-sama membuat agenda dengan anak nomor 2, ya, karena dia hampir nggak naik kelas, perlu di coaching, ya. Dan kita belajar parenting, walaupun saya insinyur, akhirnya jadi magister pendidikan juga, belajar soal parenting suami istri. Jadi untuk mencapai target tadi dikasih poin apa? Menambah jam belajar supaya naik kelas. Kan tadinya hampir nggak naik kelas. Belajar bersama teman lebih mudah, oke. Nah, ya, les beberapa pelajaran yang parah. Mengatur ulang jawab game dan belajar. Jadi gamenya nggak dilarang. Ayo dijadwalkan, dibikin perinciannya dulu nih apa yang mau dilakukan. Ikut camp motivasi, wah, mau nggak? Wah,
siapa itu gamer yang akan ngajari camp gitu. Anak saya nanya begitu. Ya waktu itu ya kebetulan saya dengar mengenai Adamko yang waktu kecilnya dia pernah dikeluarkan dari SD swasta pindah ke SD negeri karena hampir nggak naik kelas gara-gara game. Dia seorang gamer. Jadi saya bilang ke anak saya, nanti coachnya gamer Ben, dia namanya itu dari Singapura, dia Adamko, dia gamer, tapi sekarang dia orang hebat. Tapi dulunya gamer, wah karena sesama gamer kan, wah, malah dia tertarik gitu ya. Orang itu kalau satu spesies tertarik, saudara. Jadi akhirnya kita masukkan daftar, ikut camp motivasi ya, sampai nanti akhirnya menjadi 10 besar. Ya, 4 tahun kemudian, juara kelas 5 tahun kemudian, juara 1 6 tahun kemudian, dapat beasiswa 9 tahun kemudian gitu. Nah, dari apa yang dilakukan secara global ini kita buat lagi menjadi jadwal harian. Tadi kan mau main game, wah dia bikin yang kuning ini game. Tadinya nggak begini, saudara. Tadinya gamenya tuh 3 jam gitu, ya biarin aja. Ya, lalu akhirnya diplot. Sekolah kan udah pasti dikotak, diplot. Lalu pulang sekolah maunya main game dulu, oke nggak apa-apa. Daripada malam jangan, kalau malam main game nggak boleh. Ya ini nanti silakan dibaca lebih detail di buku atau siaran ini di stop kan, share ulang lalu lebih detailnya ya. Nah, main game tuh nggak boleh malam, jadi pulang sekolah jangan, ayo bikin PR dulu, nanti udah PR-nya selesai lagi tinggal main game, jangan. Habis makan malam main game, otaknya aktif, dopaminnya banyak, nggak bisa ngantuk, nggak bisa tidur. Kalau mau pulang sekolah udah habis ganti baju, makan segala macam, main game aja udah tuh jatahnya sehari 2 jam ya 2 jam. Kalau nilainya bagus dapat boleh 3 jam, ranking boleh lagi naik. Pokoknya buat motivasi aja. Jadi gamenya tidak dilarang, tapi dijadikan alat motivasi. Sudah makan malam baru belajar, ngantuk tuh dia, baca Alkitab lebih ngantuk lagi, apalagi berdoa, udah persiapan psikologi untuk tidur. Nah, lama-lama polanya terbentuk sehingga bisa tidur lebih awal, ya walaupun nggak awal-awal banget gitu ya. Tapi itu agenda tuh yang penting begini, dibuatnya oleh si anak, kita ngarahkan. Wah kalau begitu anak saya tak buatin aja dah, ya nanti dia nggak mau mengerjakan, tidak ada komitmen untuk mengerjakan, waktu itu bukan agendanya dia, mama yang buatin, maka kalau toh harus 1 bulan membuat agenda itu gitu ya sabar-sabar aja bikin bersama sampai akhirnya dia yang membuat gitu ya. Wah dia bikin plot main game 1 hari 4 jam, ya biarin aja gitu. Nah olahraganya kapan, makannya kapan. Sampai akhirnya jadi itu agenda yang dibuat oleh si anak. Nah kita nanti tinggal mengingatkan, contoh ya, dia bangun Sabtu terus tidur nggak bangun gitu ya, lebih lama udah lewat 6 jam 8 jam udah jatahnya tidur udah lebih nih, kita suruh dia bangun Ben jadwalnya main game. Jadi kalau jadwalnya main game dia nggak game, kita ingetin. Jadi akhirnya anak itu merasa ih papa baik ya, kan kebanyakan begini nih, main game dimarahi, aku yang suka mama nggak boleh, yang aku sukai mama nggak boleh, wah mama ini jahat. Mana ada orang mau mendengar nasihatnya orang yang dianggap jahat sama dia, apalagi dianggap musuh, mama ini musuh. Mana ada orang mau mendengar nasihatnya si musuh. Kita harus jadi sahabatnya si anak supaya anak dengar nasihat kita. Makanya kalau dia nggak main game, padahal jadwalnya main game, kita ingetin, main game ya, main game. Gitu. Udah siang ya? Oke Pak, dia bangun. Makasih Pak, dibangunin Pak. Iya, di jadwalnya jamnya main game nih, ini udah lewat, nggak boleh, jadwal nggak boleh geser loh. Pak, terima kasih dibangunin, jadwalnya main game. Nah, jadi akhirnya agenda itu menjadi alat untuk dia tahu bahwa hidup ini ada polanya, ada waktunya. Semua hal ada waktunya, bukannya nggak boleh, tapi ada waktunya. Nah, itu gunanya menyusun agenda bersama-sama. Ya. Apabila ini sudah tercapai, maka kita bisa melangkah selanjutnya. Ya. Bukan melarang anak main gadget, tapi menggunakan gadget untuk yang hal informasi dan positif. Jadi yang namanya adiktif itu kalau menggunakan gadget tidak untuk yang positif, yaitu main game atau pornografi atau game kekerasan. Kalau sekarang kan anak TK, anak kelas 1 SD aja PR-nya udah suruh googling, cari sejarah Mesir. Nah, kalau kita nggak boleh pegang gadget, jadi gadget itu positif kalau dipakai untuk hal yang baik. Bapak Ibu kerjanya marketing, lewatnya gadget, ya pegang gadget, tapi itu bukan adiktif. Kenapa? Kerja, cari duit. Tapi ini nggak jelas gitu ya, nggak bisa berhenti, itu namanya adiktif. Jadi kalau untuk yang positif ya tidak adiktif. Dan sekarang kalau nggak bisa pakai gadget mana bisa hidup. Beli tiket pakai gadget, main saham pakai gadget, jadwal ada gadget, semuanya pakai gadget. Jadi kita tidak melarang anak pakai gadget, tapi ajari membatasi penggunaannya, dan kalau menggunakan maka menggunakannya untuk hal yang positif. Nah, kalau anak gadget adiktif, maka
kalau kembali kepada saya cerita anak saya tadi ya, dengan sebuah pola ini ya, menanam cita-cita, ya nyuruh kasih tangga sukses, bikin agenda target jangka panjang tahunan, target sampai ke agenda harian. Maka singkat cerita tahun 2009 dia betul-betul mendapat ASEAN Scholarship. Jadi ketika 8 tahun sebelumnya 2001 kelas 1 naik kelas 2 SD hampir nggak naik kelas, maka 8 tahun kemudian bahkan dia mendapat ASEAN Scholarship itu bukan kelas 3 SMP seperti kakaknya, kelas 2 SMP dia sudah menang ASEAN Scholarship, mengalahkan atau bersama-sama dengan yang kelas 3 SMP, jadi dia menang umur 1 tahun. Singkat cerita, karena dia pengen kan nanti ke MIT Amerika, jadi setelah 4 tahun di Singapura, jadi Sek 3, Sek 4 2 tahun, Junior College 2 tahun, dia lulus straight A dengan rata-rata 98,6. Maka dia mendapat tiket tuh ya, dengan prestasi seperti itu kalau dia mau apply ke MIT Amerika Game Maker diterima. Jadi dia rajin belajar, kenapa? Karena demi cita-citanya. Maka berikan anak itu cita-cita ya, sampai dia akhirnya belajar demi cita-citanya. Nah, singkat cerita, setelah dia belajar, tercapailah rankingnya, dan dia lulus straight A dari junior college-nya dengan nilai yang akan memungkinkan dia pergi melamar ke MIT Amerika. Akhirnya dia bilang begini, "Pak, saya kayaknya nggak jadi gamer." Kenapa? Kita udah setujui bertahun-tahun ya, gamer itu bisa kaya, sukses, duitnya banyak. Akhirnya dia bilang begini, "Tapi hidupnya nggak normal, Pak. Kalau terus-terusan begini, nanti siang jadi malam, malam jadi siang, badanku bisa rusak." Gitu ya. Kita senyum-senyum aja gitu ya. "Terus kamu mau jadi apa?" Gitu. Ya, aku tes diriku ini INTP kalau secara kepribadian. Kalau tes temperamen dasar, pragmatik. Kalau DISC, stabil. Nah, aku ini cocoknya ternyata jadi inventor. Jadi aku pikir-pikir waktu kecil dulu aku suka utak-atik barang, mainan, aku mau sekolah mechanical engineering saja. Akhirnya dia kuliah sekolah dan udah lulus ceritanya ya. 2 tahun lalu dia sudah lulus, bahkan sudah bekerja sebagai R&D untuk di perusahaan Jerman namanya Schaeffler. Jadi ceritanya waktu dia lulus junior college, dia bilang sama kami, "Pak, Ma, kalau aku nggak ngambil jurusan game maker, tapi mechanical engineering gimana ya?" Waktu itu saya bilang, "Itu maksud Papa dari dulu." Ya, maksud Papa dari dulu supaya kamu tuh ya jangan jadi gamer gitu. Tapi ya kalau dikasih cita-cita jadi gamer, jadi pun nggak apa-apa juga. Yang penting game itu pekerjaan. Pekerjaan itu berangkat jam 8, pulang jam 5. Ada waktunya, bukan seluruh waktu. Dan namanya pekerjaan itu akhir bulan ada uangnya, ya, menghasilkan uang. Tapi yang esensi dari pekerjaan itu adalah itu sebagai profesi dan ada waktunya. 1 hari 24 jam, bekerja itu 8 jam. Ada waktu untuk sosial, ada waktu untuk olahraga, ada waktu untuk yang lain. Maka boleh asal sebagai pekerjaan, bukan ediktif. Konsepnya dulu game sebagai pekerjaan. Nah, itu waktu SD itu bahasnya begitu sampai sepakat. Sudah sepakat disetujui. Sekarang anak jadi pinter, dapat beasiswa. Udah, Bapak Ibu, kalau anaknya udah pinter, nggak usah dinasihati. Dia tahu mau jadi apa. Kalau anak sudah pinter, nggak usah dinasihati. Dia bisa mikir sendiri. Bahkan ketika dia tes sendiri, tes kepribadian, tes ini itu, akhirnya dia tahu bahwa dirinya cocoknya adalah sebagai inventor, ya, peneliti. Bukan kayak saya gini tukang ngomong gitu ya. Dan sebagai peneliti apa ya gitu. Ingat dia suka mesin, akhirnya ngambil sekolah mechanical engineering. Dan akhirnya juga dia sudah lulus sekarang bekerja sebagai R&D perusahaan Jerman dan ngantornya di NTU Singapura, tapi perusahaan Jerman. Jadi betapa pentingnya cita-cita. Menanam cita-cita, tapi cita-cita itu harus sesuai yang memang kesukaan si anak. Kalau enggak ya namanya itu cita-cita orang tua dipaksakan ke anak. Karena itu saya mau membuat quote untuk sebagai kesimpulan dari apa yang kita bicarakan. Sentuh hati dengan cinta kasih, maka perilaku berubah, otak pun maksimal, dan prestasi akan luar biasa. Salam dahsyat, luar biasa. Jadi manusia itu prosesornya ada di hatinya. Kalau hatinya disentuh dengan cinta, maka ini serialnya mendidik dengan cinta. Ya, kalau anak disentuh dengan cinta, baru perilakunya akan berubah. Saya masih ingatkan untuk mengenai buku Mendidik dengan Cinta. Ya, ini judulnya Mendidik dengan Hati, maksudnya ya. Mendidik dengan hati, tapi itu esensi dari cinta sama. Ya, isi judul bukunya Mendidik Anak dengan Hati, tapi isinya adalah bagaimana menyentuh hati dengan cinta, sehingga kalau hati disentuh dengan cinta, maka perilakunya berubah. Dari addictive gamer menjadi gamer yang bisa menguasai waktu. Jadi tetap game, tapi tidak addictive. Nah, itulah yang sebenarnya kita pelajari mengenai mengatasi anak yang kecanduan game.
Salam bahagia, salam dahsyat, luar biasa. Haleluya, luar biasa. Kita diberkati sekali dengan kesaksian, tips-tips yang luar biasa. Terima kasih untuk narasumber kita, untuk Ibu Pendeta Leli, untuk Ibu Vanda dan juga Bapak Jarot. Terima kasih, kami sangat diberkati. Atas nama bidang pembinaan keluarga, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih dan Tuhan memberkati. Saudara, bagi kita semua, saya ingin menutupnya dengan sebuah ayat. Sebuah ayat yang ada di dalam Efesus 5 ayat yang ke-16 berkata demikian. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, kita tahu bahwa banyak anak-anak sudah habis masa hidupnya, sebagian besar diambil oleh gadget. Bagaimana mereka terikat dengan semuanya itu. Banyak orang sudah gagal juga dalam memanfaatkan waktu. Apakah kita tidak bisa mengembalikan waktu? Tentu saja tidak bisa. Tetapi ayat ini berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Dalam bahasa asli ada sebuah terjemahan demikian, to redeem, tebus dan juga direbut kembali. Saudara, ini arti dari pergunakanlah waktu yang ada. Mari kita akan rebut kembali waktu yang hilang dari anak-anak kita, waktu yang membuat anak-anak kita gagal. Ada 3 hal yang harus kita rebut dari waktu anak-anak kita. Yang pertama, tebus dan rebutlah waktu didikan bagi anak-anak kita. Saya akan baca ayat dalam Ulangan 6 ayat 6-7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara perhatikan, mari kita rebut waktu kita mendidik anak-anak kita. Selama ini mungkin anak-anak kita dididik oleh gadget. Mereka dididik oleh internet. Kita orang tua rebut kembali waktu itu. Mari kita tebus kembali waktu mendidik anak-anak kita. Yang kedua, tebuslah waktu bermain kepada anak-anak kita. Ingat, anak-anak perlu bertumbuh punya pengalaman-pengalaman emosional dengan orang tuanya. Selama ini mereka bermain dengan gadget, tapi biarlah hari ini kita rebut kembali, mumpung masih ada kesempatan, mumpung kita masih punya usia untuk bisa bermain bagi anak-anak kita. Biarkan mereka punya pengalaman emosional dengan orang tuanya dalam bermain. Dan yang ketiga, mari tebus kembali, rebut kembali waktu untuk menyembah Tuhan. Berapa banyak anak-anak mereka akhirnya hidup dalam permainan, mereka hidup asik dengan gadgetnya, dan kita asik dengan pekerjaan kita. Kita lupa ada waktu di mana kita keluarga menyembah Tuhan bersama-sama. Mari pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat, rebut dan tebus kembali semuanya itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini di mana Tuhan memberikan kepada kami pengertian, pengalaman-pengalaman yang indah dari hamba-hambamu, dan tips-tips bagaimana kami mensikapi hidup ini. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk merebut waktu-waktu yang hilang dari anak-anak kami. Kiranya kami sanggup untuk menebusnya kembali, sehingga kami orang tua bertobat untuk bisa melihat pertobatan anak-anak kami. Diberkatilah kami semua dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.